Mobil SUV mewah ini ringsek usai alami kecelakaan di Jalan Balikpapan, Gambir, Jakarta Pusat. Bagian depan mobil ringsek karena menabrak beton pembatas jalan. Mobil juga mengalami pecah ban hingga as roda bagian depan patah. Beruntung pengemudi yang merupakan warga negara asing tidak alami cedera karena diselamatkan airbag. Mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Harmoni menuju Tomang, Jakarta Barat tiba-tiba alami pecah ban dan menabrak beton pembatas jalan jalur busway. Ngebut sepertinya Pak, jadi posisi ngebut itu banyak langsung invest. Dan Jadi langsung dia banting ke kanan. ada berapa orang dalam mobil itu? Satu orang. Kondisinya gimana? Orangnya aman-aman aja sih Pak. Setelah itu dia langsung turun keluar, nyamperin ke kita. Terus untuk sopirnya, menurut kesaksian warga sih udah langsung kabur ya, entah kenapa langsung kabur. Terus tadi warga sempat ngeliat dia kayak nelpon seseorang, terus ya udah kabur gitu aja sih begitu ketabrak. Dan ini informasinya kencang atau bagaimana ini? Tadi menurut warga sini juga nggak ada yang lihat. Tadi warga ada yang lihat tapi udah ketabrak. Jadi nggak ada saksi mata yang benar-benar ngelihat kejadiannya langsung. Kini kasus ini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah menggunung di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Penumpukan terjadi akibat berkurangnya armada pengangkut sampah karena sedang diperbaiki. Tumpukan sampah yang berada di tempat pembuangan sampah di Pasar Induk Kramat Jati kini mencapai ketinggian 6 meter. Meski sampah sudah menggunung, namun hanya ada beberapa kendaraan yang diaktifkan untuk mengangkut sampah tersebut. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya armada pengangkut sampah yang biasa mengangkut sampah yang kini masih dalam perbaikan. Dalam sehari, sampah yang dihasilkan di Pasar Induk Kramat Jati mencapai 200 ton. Berkurangnya armada pengangkutan sampah membuat pengangkutan hanya bisa 150 ton saja. Defisit sampah yang mencapai 50 ton ini akhirnya menggunung. Sekitar mudah-mudahan nih kalau cuaca mendukung dan buangan di Bantar Gebang yang mendukung lancar, sekitar 3-4 hari mudah-mudahan sudah sangat menyusut dan bisa kondusif lah. Gunungan sampah ini tidak hanya mengganggu pemandangan, namun juga menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat hingga mengganggu kenyamanan warga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kabel melintang dan semraut masih menghantui warga dan pengendara di Jakarta. Di Jalan Supomo, Tebet, terlihat masih terdapat tiang yang penuh dengan kabel semraut. Hal ini tentunya membahayakan keselamatan dan keamanan warga Jakarta. Tak hanya di Tebet, sepanjang Jalan Duren 3 Raya, Jakarta Selatan, tiang-tiang listrik penuh kabel yang melintang pun terlihat. Kondisi kabel yang kusut dan tidak teratur meningkatkan risiko kebakaran akibat korsleting listrik. Tentunya hal ini mengancam nyawa pengguna jalan. Selain berbahaya, kabel semraut juga merusak nilai estetika. Ya, lalu seperti apa kondisi terkini dari kabel semraut? Sudah ada jurnalis iNews Naura Syafika di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Selamat siang Naura, apakah semraut ya kabel-kabel ini cukup mengganggu warga di sana dan apakah sudah ada perbaikan di sana untuk merapikan kabel-kabel semraut? Ya, selamat siang Syafa dan pemirsa. Untuk saat ini kabel semraut yang ada di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan ini masih mengganggu untuk warga sekitar, khususnya untuk pengguna trotoar yang ada di sini. Dan memang sepanjang Jalan Supomo, Tebet ini ada beberapa titik di mana tiang-tiang listrik ini berdempetan banyak sekali dan menyebabkan kabel melintang dan jadi semraut. Tapi untuk titik yang saat ini saya berada, ini memang untuk kabelnya jika kita lihat, juru kamera saya yaitu Pandu Priyo akan memperlihatkan kepada Syafa dan juga pemirsa. Ini adalah salah satunya titik di mana tiang listrik berdempetan, jumlahnya pun tidak sedikit dan menyebabkan kabel yang melintang dan kusut semraut bisa kita bilang
di sini terlihat untuk kabel yang tebal, kemudian juga untuk kabel yang kecil, dari kabel untuk listrik, telepon, kemudian juga internet di sini semrawut sekali. Dan kalau misalnya kita lihat lebih lanjut lagi, memang untuk beberapa kabel ini ada yang sudah terputus sehingga masih tidak ada kejelasan apakah kabel ini sebenarnya masih aktif digunakan ataupun tidak. Dan juga dari kabel-kabel ini tidak jelas untuk tertulisnya seperti dari perusahaan mana saja atau mungkin dari provider mana saja yang mengganggu untuk aktivitas warga yang ada di sini. Dan tadi saya menerima informasi dari juru parkir yang ada di toko yang tepat berada di dekat dari kabel ini, bahwa memang untuk sebelumnya untuk kabel-kabel ini tidak terlihat semrawut seperti ini karena sempat tertutup oleh batang pohon yang besar dan jumlahnya juga lumayan banyak yang ada di sini. Namun tepat 2 bulan yang lalu untuk pohon-pohon yang ada di sini ditebang sehingga mulai terlihat dan nampaklah bahwa memang untuk tiang yang ada di sini bentuknya sudah miring, dan juga untuk kabelnya melintang menyebabkan kabel semrawut yang tidak enak dilihat juga pastinya, dan juga mengganggu untuk pengguna jalan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang untuk beberapa bulan sebelumnya kabel semrawut ini sempat menyebabkan korban di mana konslet listrik sehingga untuk kabel menjadi kebakaran, kemudian juga kasus-kasus lainnya, sehingga harusnya dari pemerintah ini bisa memberikan solusi terkait dengan kabel-kabel semrawut yang ada di sini, mengingat ini memang untuk trotoarnya sekarang memang sudah diperbaiki sehingga banyak sekali dari tadi saya melihat untuk warga yang melintas di sini. Namun kalau misalnya kabelnya seperti ini pastinya akan membahayakan sekali untuk warga yang ada di sini. Dan dari Pemprov DKI Jakarta juga masih belum memberikan solusi terkait dengan kabel yang ada di Jalan Supomo Tebet Jakarta Selatan. Sementara itu, Syafa. Baik, terima kasih Naura Syafika. Semoga segera ada upaya untuk merapikan kabel semrawut demi keamanan dan juga kenyamanan warga serta pengendara di sana. Terima kasih. Pemirsa, sebuah truk gandeng menabrak motor dan mobil sedan di Jalan Raya Situbondo, Bondowoso. Akibatnya pemotor tewas karena mengalami luka berat di kepala. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Situbondo, Bondowoso, tepatnya di Desa Prajekan Kidul, ketika sebuah truk gandeng oleng dan menabrak pemotor yang sedang melintas, serta sedan yang terparkir. Kerasnya tabrakan membuat pemotor tewas di bak truk dan alami luka berat di kepala. Diduga sopir truk yang bernama Agung kehilangan konsentrasi sehingga kendaraannya oleng dan menabrak 2 kendaraan. Kendaraan R2 sama truk. Untuk korban meninggalnya di rumah sakit karena kepecet di sana. Kita mendapat pertolongan ke rumah sakit alias puskesmas, meninggalnya di. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan petugas kepolisian Satlantas Polres Bondowoso. Polisi juga mengimbau pengendara agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat di jalanan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amrul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, angin ribut menerjang area Terminal 1 Bandara Juanda di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Meski hanya berlangsung singkat, angin ribut telah merusak fasilitas bandara dan menumbangkan sejumlah pohon. Bisa sih, Pak. Kuatnya hempasan angin membuat sejumlah atap baja ringan di Terminal Kargo Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur terbang. Di saat yang sama, tangga yang biasa digunakan untuk naik turun penumpang pesawat roboh dan ikut terbawa angin. Selain di apron, sejumlah pohon yang ada di kawasan parkir Terminal 1 juga tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Bangunan pos parkir juga tak luput dari terjangan angin. Hingga Kamis petang, upaya pembersihan dan pendataan terus dilakukan petugas di lapangan. Kurang lebih 5 menit, spontanitas kurang lebih 5 menit. 5 menit. Info yang saya dapat, anginnya kurang lebih 5 menitan. Terus langsung porak-poranda. Pohon tumbang porak-poranda. Terkait insiden ini, pihak Angkasa Pura I Juanda menginformasikan ada 3 penerbangan yang dialihkan ke Bandara Ahmad Yani Semarang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara bertambah menjadi 17 orang. Sementara 2 korban hilang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan dari unsur TNI, Polri, dan relawan masih berupaya mencari 2 korban hilang akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro atau Sitaro, Sulawesi Utara. Kedua korban hilang yakni ayah dan anak bernama Adris Pianaung dan Leonard Pianaung. Hingga Rabu malam, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 17 orang. Jumlah korban bertambah setelah tim SAR gabungan menemukan balita bernama Clayton Tatabihe 2 tahun di Kampung Peling. Korban ditemukan dalam kondisi tertimbun material bangunan. Sebelumnya, banjir bandang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Bencana hidrometeorologi ini imbas hujan deras yang mengguyur Kepulauan Sitaro pada Senin 5 Januari 2026. Wilayah terdampak banjir tersebar di Kecamatan Siau Timur, Siau Tengah, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan. Jumlah warga mengungsi akibat bencana tersebut sebanyak 682 jiwa. 22 orang diantaranya luka dan dirujuk ke puskesmas. Selain itu terdapat 7 rumah warga yang hanyut tersapu banjir bandang. Sementara 29 rumah rusak berat dan 112 rumah rusak ringan. Petugas gabungan juga terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Sementara itu, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Maluku Utara. Halmahera Barat menjadi wilayah terdampak paling parah. 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Ratusan rumah warga di 3 desa Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 16 jam sejak hari Selasa petang membuat air sungai meluap. Banjir juga memutus akses menuju sejumlah desa. Gubernur Maluku Utara, Sherly Joanda, langsung menggelar rapat penanganan banjir bandang. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan 1 ruko dan 1 rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit, sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 135 mm yang terjadi tadi pagi. Itulah yang menyebabkan banjir. Kondisi terbaru adalah banjirnya sudah surut, tetapi banyak rumah warga yang terdampak sedang diidentifikasi. BPBD mencatat di Halmahera Barat 178 rumah di 3 kecamatan rusak. Hingga kini, meski banjir sudah mulai surut, namun warga masih mengungsi di sejumlah titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca terjadinya amblasan tanah persawahan atau sinkhole di jorong tepi Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, lokasi ini kini ramai didatangi warga. Pengunjung berdatangan karena penasaran dan juga mengambil air dari sinkhole. Sejak viral di media sosial, sinkhole atau lubang besar yang muncul di area persawahan jorong tepi menjelma menjadi objek wisata dadakan. Setiap hari, puluhan hingga ratusan warga menyusuri pematang sawah di bawah terik matahari demi melihat langsung fenomena langka tersebut. Warga tidak hanya mengabadikan momen dengan kamera ponsel, sebagian dari mereka juga mengambil air yang keluar dari dalam sinkhole. Air tersebut dipercaya dapat memberikan manfaat kesehatan. Namun, hingga saat ini, klaim tersebut belum dapat dibuktikan secara medis maupun ilmiah. Ambil air dari sinkhole ini untuk apa, Bu? Nah, ada tuh kok bawa pulang aja tuh kayak nuntun ibu-ibu itu aja. Kalau kata warga gimana, Bu? Ya katanya mana tahu nanti ada untuk obat katanya. Gitu. Yang mengambilkan petugas tadi, Bu? Iya, petugas. Ikatan Ahli Geologi Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati bibir lubang karena tanah di sekitar lokasi masih labil dan berpotensi amblas susulan, terutama pada saat curah hujan tinggi.
Kami mengantisipasi dan menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak mendekati lubang atau dari jarak yang agak jauh. Dan kami tetap memantau lingkaran sekitar dan lalu lintas yang terjadi karena memang sangat membludak karena sudah viral mungkin. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sinkhole ini diduga terjadi akibat kondisi geologi kawasan yang didominasi batuan kapur. Batuan jenis ini mudah mengalami pelarutan oleh air, sehingga membentuk rongga di bawah tanah yang pada akhirnya amblas. Dari 50 kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.